Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Harakah. Hanya dengan puasa 3 hari setiap bulannya, kita sudah bisa mendapat keutamaan pahala puasa sunnah sepanjang tahun selama 365 hari. Dalam Islam ada banyak ibadah yang lebih ringan, berdurasi relatif singkat, namun punya bobot setara dengan ibadah-ibadah yang memakan waktu sangat panjang dan membutuhkan effort besar serta biaya yang mahal. Misalnya, sholat sunnah isyraq yang pahalanya setara dengan mengerjakan ibadah umroh. Lalu sholat isya dan subuh berjamaah setara dengan sholat sepanjang malam. Kemudian beribadah pada malam Lailatul Qadar setara dengan beribadah selama 1000 bulan. Demikian pula dengan puasa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sungguh Nabi SAW bersabda, siapa yang berpuasa 3 hari dari setiap bulan, maka puasa tersebut seperti puasa sepanjang tahun. Kemudian Allah menurunkan ayat dalam kitabnya yang mulai membenarkan hal tersebut. Siapa saja yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Quran Surah Al-An'am 160. 1 hari sama dengan 10 hari. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Di antara puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam adalah puasa Ayyamul Bid selama 3 hari pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan dalam hitungan kalender Hijriah. Hal ini sebagaimana dalam hadis diriwayatkan dari Qatadah bin Milhan radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk berpuasa pada hari-hari yang malamnya cerah, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam An-Nawawi Riyadhus Shalihin juz 2 halaman 81. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW sering tidak makan atau berpuasa pada hari-hari yang malamnya cerah, baik ketika berada di rumah maupun ketika dalam bepergian. Hadis riwayat Imam An-Nasai dengan sanad hasan. Nama atau sebutan Ayyamul Bid pada puasa sunnah ini, sebagaimana juga tersebut dalam hadis Nabi, memiliki arti secara bahasa hari-hari yang cerah. Namun maksud dari hari yang cerah di sini ialah hari yang malam sebelumnya cerah karena diterangi oleh cahaya rembulan. Mafhum kita ketahui, pada malam 13, 14, dan 15 kalender Hijriah, ukuran bulan di langit lebih besar dibandingkan malam-malam lainnya. Sehingga pada malam-malam tersebut umumnya langit malam menjadi lebih terang dibandingkan malam sebelum dan sesudahnya. Pada masa dulu sebelum banyak polusi cahaya serta jaringan listrik yang mengalir ke berbagai penjuru pelosok desa, masyarakat biasa memanfaatkan malam terang bulan untuk berkumpul bersama menggelar bermacam kegiatan. Anak-anak bermain permainan tradisional dan lain sebagainya. Bahkan para ulama di Nusantara banyak yang menggubah lirik syair bertemakan tentang terang bulan. Misalnya Sunan Giri dengan syair lagu dolanan dan sebagainya. Tata cara puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan dalam kalender Hijriah. Kecuali pada bulan Zulhijjah, sebab pada bulan haji tersebut tanggal 13 masih termasuk dalam hari tasyrik, yakni hari yang dilarang atau diharamkan untuk berpuasa. Oleh karena itu, pada bulan Zulhijjah, puasa Ayyamul Bid dimulai pada tanggal 14, 15, dan 16 Zulhijjah. Tata cara melaksanakan puasa Ayyamul Bid sebagaimana pelaksanaan puasa sunnah pada umumnya, yakni diawali dengan niat, kemudian menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lain sebagainya sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Waktu pelaksanaan niat puasa Ayyamul Bid bisa dilakukan pada malam sebelumnya sejak ba'da maghrib hingga terbitnya fajar, atau boleh juga dilakukan pada pagi hari hingga siang hari sebelum waktu zawal atau saat matahari tergelincir ke arah barat, dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar. Lafaz bacaan niat puasa sunnah Ayyamul Bid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ayyamil bidi lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ayyamil bidi lillahi ta'ala. Aku niat puasa Ayyamul Bid karena Allah Ta'ala. Atau bisa juga cukup dengan niat dalam hati bahwa aku sengaja berniat puasa Ayyamul Bid karena Allah Ta'ala, atau aku berniat puasa Ayyamul Bid karena Allah Ta'ala. Atau dapat pula dengan niat puasa mutlak, yakni aku niat puasa esok hari karena Allah Ta'ala, atau aku menyengaja puasa esok hari karena Allah Ta'ala.
Terkait hukum melafalkan niat ini kami sudah bahas di video-video yang silam. Silahkan cek jika teman-teman berkenan. Hal-hal yang diwajibkan dan disunahkan pada pelaksanaan puasa sebagaimana umumnya dalam Islam juga berlaku untuk puasa Ayyamul Bid. Misalnya, dianjurkan untuk makan sahur dan disunahkan sahur pada saat menjelang waktu subuh sebelum imsak. Kemudian melaksanakan puasa dengan menahan diri dari segala hal yang membatalkannya seperti makan, minum, dan sebagainya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Selain itu juga, orang yang berpuasa Ayyamul Bid mesti menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa seperti berkata kotor, menggunjing orang lain, serta perbuatan dosa dan maksiat. Hal ini agar puasa yang dikerjakan tidaklah sia-sia. Nabi Muhammad SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Sekian pembahasan tentang puasa sunnah Ayyamul Bid, yakni puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan dalam kalender Hijriah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, memberi kelimpahan rizki yang barokah, keselamatan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yupro konco dolanan ning jaba, padang bulan padange kaya rina, rembulane ne sing awe-awe, ngelingake aja padha turu sore. Yupro konco dolanan ning jaba, rame-rame kene akeh kancane, langite pancen semebyarina, yo padha dolanan sinambi guyonan.